Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi dengan saya, Wahyu Hidayati, guru mapel ekonomi di kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi mengenai mapel ekonomi dengan materi pemungutan pajak. Nah, sebagai kelanjutan materi yang sebelumnya tentang konsep pajak. Nah, baik. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak terdiri atas asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kesenangan, dan asas ekonomi. Baik, untuk asas keadilan, pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Yang kedua, asas kepastian hukum. Pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan adanya jaminan hukum. Yang ketiga, asas kesenangan. Asas kesenangan berkaitan dengan waktu yang tepat dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak. Dan yang terakhir adalah asas ekonomi, yaitu asas yang berkaitan dengan efisiensi biaya pemungutan pajak. Materi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan aparatur pajak. Yang kedua yaitu Self-Assessment System, di mana merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajak terutang yang kemudian diserahkan kepada aparatur pajak dalam bentuk surat pemberitahuan tahunan pajak atau SPT. Yang ketiga, Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan aparatur pajak. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama menurut pihak yang menanggung, yang kedua menurut sifat, yang ketiga menurut pihak yang memungut. Menurut pihak yang menanggung terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan menurut sifat terdiri atas pajak objektif dan pajak subjektif. Dan yang ketiga menurut pihak yang memungut, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kita akan lihat satu persatu. Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dimaksudkan untuk dilimpahkan oleh yang membayar kepada pemikul. Jadi, pajak ini dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Selanjutnya, pajak subjektif
merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi. Misalnya, sudah menikah atau belum. Selanjutnya, pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objek pajak tersebut. Lalu, selanjutnya, berdasarkan yang memungut, pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang terakhir, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, lalu apa saja contoh-contoh pajak yang sering dibayarkan oleh masyarakat? Ada pajak penghasilan atau kita kenal PPH, ada pajak pertambahan nilai atau kita kenal dengan PPN, ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, ada pajak bumi dan bangunan atas tanah atau bangunan yang kita miliki, dan yang terakhir ada pajak kendaraan bermotor atau objek kendaraan yang kita miliki. Nah, itu adalah contoh-contoh pajak yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Ibu harap informasi ini bisa membantu dan menjadi referensi kalian untuk belajar. Demikian materi pembelajaran untuk kali ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, sampai jumpa di video selanjutnya.